Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha. Ya, dan saya Doni Alexander. Terima kasih telah bergabung kembali bersama kami hari ini. Baik, Kitab Roma pasal 10 ayat 13 memberitahu kita bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi kata Tuhan bukanlah nama Sang Pencipta. Itu hanyalah sebuah gelar yang sama artinya dengan bahasa Ibrani, yaitu Eloah atau Elohim. Gelar itu juga banyak digunakan dan itu merujuk kepada Bapa. Ya. Nah, sekarang nama pribadi Bapa sebenarnya adalah Yahwa atau Yah. Nama sang anak adalah Yahusua dan itu berarti Yahwa menyelamatkan. Inilah nama-nama yang akan Anda dengar kami gunakan di WLC, para pendengar. Ya, betul Mario. Adalah hal yang sulit untuk berseru memanggil nama Yahwa jika Anda tidak tahu namanya. Benar, dan merujuk kepadanya dengan sebuah gelar seperti Tuhan atau Allah tentu tidak berarti bahwa Anda telah berseru memanggil namanya. Nah, ngomong-ngomong, hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah pernikahan. Sudah berapa lama Anda menikah, Doni? Oh, tidak terasa sudah hampir 30 tahun, Mario. Wow, benarkah? Jika nanti istrimu mampir ke sini, apakah saya harus mengucapkan selamat padanya atau memberinya ungkapan turut prihatin karena sudah sangat lama bersedia hidup dengan Anda? Ya, Anda bisa melakukan dua-duanya, Mario. Silahkan. Oke, bagaimana dengan Anda sendiri? Sudah berapa lama Anda menikah? Usia pernikahan kami belum mencapai 20 tahun. Pernikahan kami masih remaja, Doni. Wow, Anda masih sangat muda ternyata, Mario. Sebuah pernikahan yang baik adalah sebuah berkat yang nyata. Itu adalah salah satu anugerah terbesar dari Yahwa. Benar sekali. Terlebih lagi, hubungan yang dekat dan intim antara suami dan istri dapat memberikan kita wawasan tentang jenis hubungan seperti apa yang Yahwa rindukan bersama kita. Dan itulah yang saya harap Anda dapat bahas hari ini, Doni. Yeah. Perjanjian Lama berulang kali melambangkan kemurtadan bangsa Israel sebagai istri yang tidak setia. Nah, Kitab Wahyu membandingkan hal ini dengan merujuk pada 144.000 orang sebagai perawan-perawan murni. Nah, apa yang Anda dapat simpulkan dari hal ini, Doni? Untuk memberitahu kepada kita semua tentang hubungan dekat yang Yahwa ingin miliki bersama kita. Seorang ahli filsafat Cina, Lao Tzu, berkata, mencintai seseorang dengan dalam memberikanmu kekuatan. Dicintai oleh seseorang dengan dalam memberikanmu keberanian. Nah, ketika kita mengenal Yahwa karena adalah merupakan hak istimewa bagi kita untuk mengenalnya, ketika kita masuk ke dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Sang Pencipta kita akan mengalami dua hal tersebut, yaitu mendapatkan kekuatan karena mencintai dengan dalam dan mendapatkan keberanian karena dicintai dengan dalam. Oh ya, siapapun yang menjalani sebuah pernikahan yang baik dapat memberitahu Anda bahwa pasangan yang bersatu akan membuat keduanya menjadi lebih kuat. Ya, Anda tadi menyebut bagaimana bangsa Israel digambarkan di dalam Perjanjian Lama sebagai seorang istri yang tidak setia. Nah, kita mulai dari situ. Karena hal ini adalah sebuah ilustrasi yang sempurna terhadap siapapun yang telah memiliki kebenaran tetapi kemudian terjatuh. Sekarang kita buka kitab Yeremia pasal 3. Oke. Kitab Yeremia pasal 2 sampai 5 adalah sebuah catatan panjang tentang ketidaksetiaan bangsa Israel, dan karena sesuai dengan pernyataan Paulus bahwa orang-orang percaya adalah anak-anak rohani Abraham, maka kisah bangsa Israel ini seharusnya menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Oke, bagaimana Mario, sudah dapat? Oke, silakan dibacakan di ayat 20. Ayat ini menggambarkan gagasan ini dengan sangat baik. Kitab Yeremia pasal 3 ayat 20, silakan dibacakan Mario. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri yang tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel, demikianlah firman Yahwa. Tetapi sekalipun kita mengkhianati suami ilahi kita, ingat kitab Yesaya pasal 54 ayat 5 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Jadi sekalipun kita mengkhianatinya, dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menginginkan sebuah hubungan dengan kita. Dia tidak pernah menyerah terhadap kita.
Nah, sekarang buka kitab Yeremia pasal 31 dan baca ayat 3. Baik, dari jauh Yahwa menampakkan diri kepadaku dan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Orang-orang yang pada akhirnya diselamatkan tidaklah lebih baik dari yang lain. Mereka telah menyimpang dari Yahwa. Mereka telah berdosa dan bertobat, dan kemudian mengulanginya kembali. Tetapi pada akhirnya, mereka diselamatkan karena hati mereka merespon panggilan roh Yahwa. Dan kita terpanggil karena melihat dan mengalami kasih-Nya pada kita. Ya, siklus perbuatan dosa itu, yaitu diampuni hanya untuk kembali berbuat dosa lagi, dan bertobat untuk mendapatkan pengampunan lagi, menunjukkan kepada mereka betapa mereka sangat dikasihi. Dan kesadaran itulah yang mengubahkan sikap hati mereka. Mereka meninggalkan usaha-usaha mereka untuk mendapatkan pembenaran bagi diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka berserah penuh. Inilah yang membuat Sang Pencipta dapat menciptakan kembali mereka sesuai gambarannya. Nah, sekarang tolong buka dan juga bacakan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27, Mario. Baiklah, kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Di sini dikatakan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, di sini, inilah yang menjadikan kita siap. Kita tidak dapat siap dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat dengan sempurna memelihara hukum Yahwa. Dan bahkan jika kita dapat melakukannya, ketaatan kita terhadap hukum itu saat ini tidak akan menebus pelanggaran kita di masa lalu. Benar. Hanyalah ketika kita berserah penuh, ketika kita membiarkan Yahwa untuk mengganti hati kita yang telah membatu dengan memberikan kita sebuah hati yang baru. Ketika kita membiarkan Dia untuk bekerja di dalam kita, maka Dia akan ada di dalam kita. Sehingga kita hidup sesuai gambarannya, memelihara ketetapan-ketetapannya, dan melakukannya. Benar, Dialah yang mengerjakan semuanya di dalam kita, seperti yang dikatakan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Yahwa lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, tepat sekali. Ayat itu mengatakannya dengan sangat baik. Dan ketika kita berserah penuh, ketika kita membiarkan Yahwa untuk bekerja di dalam kita, maka Dia menjadikan kita siap. Itulah pekerjaannya. Benar. Dan itulah yang kita lihat di dalam gambaran kitab Wahyu tentang orang-orang percaya generasi akhir. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 14. Tolong bacakan Mario ayat 1 sampai 5. Baik, kemudian aku melihat anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersamanya ada 144.000 orang yang memiliki nama Bapanya pada dahi mereka. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Yahwa dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela di hadapan tahta Yahwa. Disinilah gambaran Alkitab yang paling detail tentang kelompok misterius itu, yakni 144.000 orang itu. Kita tahu bahwa kelompok itu menggambarkan manusia-manusia karena di ayat 4 dikatakan, mereka ditebus dari antara manusia. Jadi 144.000 orang itu berasal dari generasi akhir, Doni? Iya, mereka adalah yang paling lemah dari yang lemah dan yang paling rusak. Mereka adalah yang paling jauh dari Taman Eden dan pohon kehidupan. Mereka tahu bahwa tidak ada kebaikan di dalam diri mereka, dan bahwa harapan mereka satu-satunya adalah bersandar pada jasa Sang Juru Selamat. Kesadaran inilah yang pada akhirnya menuntun mereka untuk berhenti mencoba menjadi selamat dengan usaha-usaha mereka sendiri. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Mereka kehabisan waktu. Mereka sudah berada di akhir zaman. Sehingga mereka melakukan penyerahan total. Ya, mereka berserah dan membiarkan Yahwa melakukan apa yang Dia kehendaki, yaitu membuat mereka siap. Tepat sekali. 144.000 orang itu diberikan penghargaan istimewa dan alasannya dijabarkan di ayat 4 yang berkata, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya
dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Nah sekarang, apakah itu berarti bahwa hanya laki-laki yang secara fisik masih perjaka yang akan menjadi anggota dari 144.000 orang itu, Doni? Oh tidak, Yohanes berbicara secara simbolis di sini. Jadi sudah jelas bahwa para perempuan sendiri tidaklah mencemari orang lain hanya karena mereka menjadi perempuan. Ya betul, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa para perempuan diciptakan sesuai dengan gambaran Elohim, sama seperti laki-laki. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud Yohanes? Karena terus terang itu terdengar sedikit merendahkan para perempuan. Di dalam Alkitab, perempuan digunakan sebagai simbol dari gereja-gereja. Seorang perempuan yang murni, sebagaimana yang digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 12, melambangkan gereja yang sejati, eklesia, yaitu kelompok orang-orang percaya yang merupakan orang-orang yang dipanggil keluar. Itulah perempuan yang murni. Sebaliknya, seorang perempuan yang tidak murni melambangkan sebuah gereja yang jatuh, atau sebuah sistem keagamaan yang korup. Benar, itulah alasannya. Di dalam kitab Wahyu pasal 17, Babel besar dilambangkan sebagai seorang perempuan yang tidak murni, yang disebut ibu dari wanita-wanita pelacur. Ya, kitab Wahyu pasal 17 ayat 2 mengatakan bahwa raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan pelacur besar itu. Sekarang, sebagai kelanjutan dari hal tersebut, seorang perempuan yang murni sama dengan sebuah agama yang murni. Seorang pelacur sama dengan sebuah agama yang palsu. Jadi, 144.000 orang itu tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan karena mereka perawan. Artinya bahwa mereka memiliki iman yang murni. Tidak ada kesalahan di dalam sistem kepercayaan mereka. Iya, betul. Saya melihat di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta yang bercelah dan penuh tipu daya. Ini unik. Tidak ada kelompok orang manapun di sepanjang sejarah yang pernah digambarkan sedemikian rupa. Dan intinya adalah pengalaman mereka lah yang menguduskan 144.000 orang itu menjadi kelompok yang begitu spesial. Apa maksud Anda, Doni? Baiklah, begini. Sebagaimana yang kita telah katakan tadi, bahwa melalui penyerahan diri setiap hari, 144.000 orang itu telah disucikan dan dimurnikan. Betul. Mereka tidak membuat penyerahan yang hanya satu kali di awal saat pembaptisan dan menganggap bahwa itu sudah cukup baik. Mereka mengerti bahwa sebuah penyerahan penuh kepada kehendak Yahwa perlu dilakukan setiap hari, atau kadang-kadang setiap jam. Hasilnya adalah karakter-karakter mereka telah terbentuk. Mereka telah diubahkan sesuai gambar ilahi. Mereka dengan sempurna mencerminkan karakter ilahi. Iya, mereka menjadi satu bersama Sang Bapa dan Sang Anak. Ya, tepat sekali Mario. Pikiran-pikiran mereka tentang apa yang mereka sukai dan tidak sukai, alasan-alasan mereka, dan tujuan-tujuan mereka adalah satu dengan Sang Ilahi. Iya, mereka sempurna di dalam Dia. Iya, betul. Dengan kata lain bahwa mereka telah memasuki tempat perhentian Yahwa. Tolong buka kitab Ibrani pasal 4, Mario. Di sini berbicara tentang memasuki tempat perhentian Yahwa. Kalau sudah dapat, bacakan ayat 9 sampai 12, silakan. Baiklah, jadi masih tersedia suatu hari perhentian bagi umat Yahwa. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Yahwa berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Yahwa hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. 144.000 orang itu memiliki iman yang murni. Mereka seperti perawan, justru karena mereka berhenti berusaha memperbaiki diri mereka sendiri dengan usaha-usaha mereka sendiri untuk menaati hukum Yahwa. Ya, orang-orang yang diselamatkan akan menaati hukum Yahwa. Tetapi mereka akan menaati hukum itu karena Yahwa telah menuliskannya di dalam hati mereka. Maka secara otomatis mereka melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena hukum Yahwa tertulis di dalam hati. Maka ketika Anda menaati Dia, Anda akan melakukan keinginan-keinginan hati Anda sendiri. Anda akan mencurahkan keluar keinginan-keinginan hati Anda sendiri ketika menaati hukum Yahwa. Karena Dia telah mengukirnya di dalam hati Anda. Nah, inilah sebenarnya yang dimaksud dengan memasuki perhentiannya. Anda akan berhenti berusaha menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda melakukan penyerahan penuh. Dan Anda memperkenankan Dia melakukan apa yang Dia kehendaki dan ingin lakukan selama ini. Yaitu membuat Anda siap. Iya, benar. Nah, para pendengar, kami akan rehat dulu sejenak. Ketika kami kembali nanti, kami akan berbicara tentang bagaimana caranya agar kita dapat memperoleh pengalaman itu. Ya, itu kedengarannya menarik. Kami segera kembali. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube.
Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar, kesimpulan dari segmen pertama tadi adalah 144.000 orang itu digambarkan sebagai perawan karena mereka memiliki sebuah iman yang murni. Kebohongan-kebohongan setan dan doktrin-doktrin palsu telah digantikan dengan iman yang murni di dalam hati mereka. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Karena penyerahan penuh mereka kepada kehendak Yahwa, mereka menjadi satu dengan pikiran dan kehendak ilahi. Jadi adalah penghargaan tertinggi dan hak istimewa terbesar mereka untuk mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Nah, Doni, yang sekarang kita akan bahas adalah bagaimana mendapatkan pengalaman itu. Silakan. Baiklah, Anda sudah menyinggungnya tadi saat Anda mengatakan bahwa 144.000 orang itu adalah satu dengan pikiran dan kehendak ilahi. Inilah yang menjadi doa Sang Juru Selamat bagi orang-orang percaya sebelum dia mati. Mari kita buka dan baca kitab Yohanes pasal 17 ayat 20-23. Baiklah, di sini dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengatakan bahwa cinta terdiri dari satu jiwa yang mendiami dua tubuh. 144.000 orang itu menyadari ketidakberdayaan dan kebejatan mereka. Mereka banyak mengasihi karena mereka telah banyak diampuni. Inilah pada gilirannya yang menuntun mereka untuk sepenuhnya mempercayai Bapa. Mereka berserah penuh dan membiarkan Dia mencipta ulang mereka sesuai gambarannya. Inilah alasan Yohanes mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Oke, sekarang saya hanya ingin menekankan satu hal di sini, yaitu mengikuti anak domba kemanapun ia pergi, tidak dimulai di bumi yang baru. Untuk kehormatan dan hak istimewa mengikuti Dia ke dalam kekekalan, mereka sudah mulai mengikuti Dia di dalam kehidupan saat ini. Saya pikir hal ini adalah sebuah poin yang penting untuk ditekankan. Coba pikirkan, selama 6.000 tahun terakhir, energi dan sumber daya yang sangat besar dari surga telah dicurahkan untuk membawa kebenaran dan keselamatan kepada dunia. Seperti yang tertulis dalam ayat berikutnya, bahwa mereka telah ditebus dari antara manusia. Nah, Doni, saat saya mempelajari beberapa kebenaran baru, saya sangat bersemangat sehingga saya ingin membagikannya. Iya, betul. Topik ini memang sangat menarik, Mario. Benar, dan itulah yang telah dilakukan 144.000 orang itu. Karena mereka telah diubah menjadi semakin dan semakin sesuai dengan gambar ilahi. Karena Yahwa telah menulis hukumnya dalam setiap hati mereka masing-masing. Sehingga mereka telah mengembangkan kasih yang sama seperti yang Sang Juru Selamat miliki bagi jiwa-jiwa. Mereka bekerja sama dengan surga di dalam membagikan kebenaran dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya senang Anda telah menekankan hal itu, Mario. Dalam hal ini 144.000 orang itu adalah penggenapan dari Elia. Elia adalah pelopor dari pekerjaan yang dilakukan oleh 144.000 orang itu. Bagaimana bisa, Doni? Coba pikirkan seperti apa bangsa Israel di waktu zaman Elia. Mereka berada dalam kemurtadan. Kemurtadan yang mengerikan. Dan penguasa-penguasa mereka bahkan lebih buruk. Itu adalah masa-masa pemerintahan Raja Ahab dan Ratu Isabel yang jahat. Selama masa itu, Elia berdiri sendirian dan bertentangan dengan seluruh bangsa. Dia menyerukan pertobatan. Dia mendesak orang-orang untuk kembali menyembah Sang Pencipta. Iya, hal yang sama terjadi pada Musa di akhir hidupnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 dia berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dan inilah pekerjaan 144.000 orang itu, yaitu memperhadapkan kebenaran dan kehidupan kekal dengan kesesatan dan kematian kekal. Jadi pilihlah kehidupan kekal. Nah, sekarang yang menarik adalah, dan seperti yang kita telah bahas di siaran sebelumnya, bahwa Alkitab mengungkapkan pertikaian akhir akan dipuncaki dengan pertikaian mengenai kapan waktu beribadah. Benar, karena waktu beribadah menyingkapkan siapa yang disembah. Elia berdiri di hadapan bangsa Israel yang murtad. Kemudian 144.000 orang itu akan berdiri di hadapan seluruh dunia.
Mereka adalah para instruktur kebenaran. Mereka akan mengungkap tradisi-tradisi salah yang telah dijadikan sebagai dasar peribadatan banyak orang. Mereka akan mendesak orang-orang untuk bertobat dan kembali menyembah Sang Pencipta pada hari Sabatnya. Ya, itu hanya dapat ditentukan dengan kalender yang ditetapkan pada masa penciptaan, yaitu kalender lunisolar. Para pendengar, jika Anda melewatkan program-program sebelumnya yang membahas tentang kalender masa penciptaan, itu belum terlambat. Kunjungi worldslastchance.com, klik pada ikon radio WLC, dan carilah judul program tersebut. Anda masih dapat mendengarkannya sekarang. Itu adalah info yang penting. Baiklah, kita telah diberikan sebuah gambaran tentang 144.000 orang itu di dalam kitab Wahyu. Nah, sekarang yang menarik adalah segera setelah ayat tersebut kita akan mendapatkan sebuah gambaran dari pekerjaan mereka. Nah, pekerjaan mereka ini dilambangkan seperti para malaikat-malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Hal ini menunjukkan bahwa pesan 144.000 orang itu akan terdengar di seluruh dunia. Mari kita membuka kembali kitab Wahyu pasal 14 dan mulai membaca ayat 6 sampai ayat 10. Baiklah, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, dan ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Yahwa. Apa tujuan utama pesan ini, Mario? Sembahlah Yahwa, sembahlah Sang Pencipta, karena jika Anda tidak menyembah Yahwa, maka Anda tidak akan mendapat perlindungan di hari murkanya. Sama seperti Elia, itu adalah sebuah panggilan untuk bertobat dan kembali menyembah Sang Pencipta. Dan sama seperti pada zaman Elia, ini adalah sebuah pesan yang sangat tidak disukai. Para pemerintah di bumi tidak akan menyukai pesan yang akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Dan itu akan terjadi ketika dunia bersatu menggunakan satu kalender. Dan kemudian Anda datang dan berkata, tidak, hukum Yahwa mengatakan bahwa kita harus beribadah dengan kalender yang berbeda. Nah, hal ini akan menimbulkan polemik di dalam masyarakat. Benar. Oke Mario, tolong mundur satu pasal dan buka kitab Wahyu pasal 13. Pesan malaikat ketiga memperingatkan tentang penerimaan tanda binatang itu. Mari kita baca sekarang apa yang kitab Wahyu pasal 13 katakan tentang tanda itu dan apa yang para pemerintah dunia akan lakukan untuk berusaha memaksakan penerimaannya di seluruh dunia. Oke, kitab Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 17. Di sini dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke, sekarang baca lagi pesan malaikat ketiga dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10. Oke, ini dia. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkahnya. Patung binatang itu telah dibentuk lebih dari 100 tahun yang lalu ketika garis waktu internasional ditetapkan, yang dengan sewenang-wenang membagi dunia antara timur dan barat. Ya, sewenang-wenang. Anda pernah melihat petanya? Ya. Terdapat garis siksak di sepanjang Pasifik. Pulau-pulau paling barat di Alaska sebenarnya lebih jauh ke timur dibanding wilayah paling timur di Siberia. Namun, bukan hanya penetapan garis waktu internasional yang menegakkan patung binatang itu. Meskipun 26 negara mengirim perwakilan-perwakilannya ke konferensi Meridian Internasional yang diadakan di Washington DC pada tahun 1884, Amerika lah yang sebenarnya bertanggung jawab atas penegakan patung binatang itu. Amerika lah yang bersikeras bahwa semua perjanjian internasional yang dia tanda tangani haruslah diberi tanggal menggunakan tanggal-tanggal kalender Gregorian atau kalender Masehi. Nah, inilah yang membentuk patung binatang itu. Iya, sekarang kita hanya tinggal menunggu pemaksaan tanda binatang itu. Hal ini akan terjadi ketika para pemerintah bersatu untuk memaksakan peribadatan di hari Minggu. Saya tahu ini kedengarannya gila,
Tapi orang-orang akan melakukan hal-hal gila di masa-masa krisis. Iya. Di masa depan, banyak hal akan menjadi sangat kacau, sehingga untuk menjamin kedamaian dan keamanan, para pemerintah akan bersedia untuk mengesahkan undang-undang yang menghancurkan kebebasan sipil kita. Ya, dan kita tahu apa yang terjadi ketika mereka mengatakan damai dan aman. Ingat kan kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 yang mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Baik, mari kita bahas sebentar tentang upah yang akan diberikan kepada 144.000 orang itu, Doni. Di awal tadi Anda mengatakan bahwa mereka diberikan penghargaan istimewa. Iya betul, mereka membagikan kasih sang juru selamat kepada jiwa-jiwa. Sama seperti dia, mereka tidak peduli dengan bahayanya. Perhatian mereka satu-satunya adalah membawa pesan belas kasihan yang terakhir kepada dunia. Mereka bekerja sama dengan Kristus, sehingga apa yang menjadi upah Kristus juga akan menjadi upah mereka. Kitab Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Yahwa. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris Yahwa dan akan menerima warisan bersama-sama dengan Kristus. Wow, menerima warisan bersama-sama dengan Kristus. Itu sungguh upah yang luar biasa. Iya, dan ingat, hal ini diperoleh melalui penyerahan diri, bukan karena usaha. 144.000 orang itu melalui penyerahan penuh masuk ke dalam sebuah hubungan dengan sang juru selamat yang lebih intim dari hubungan manapun. Kristus adalah Adam kedua. 144.000 orang itu adalah Hawa kedua, mempelai anak domba. Ya, itu masuk akal. Hati dan pikiran, tujuan-tujuan dan cita-cita mereka terhubung dengan Dia. Itu mengingatkan saya pada kitab Wahyu pasal 22 ayat 17 yang mengatakan, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mereka bersatu dengan anak domba. Nah, itulah sebabnya mereka mengikuti kemanapun ia memimpin di bumi. Dan dengan menjadi satu dengan dia di bumi, hubungan mereka akan terus berlanjut tanpa terputus oleh kematian. Oke, apakah Anda mengatakan bahwa 144.000 orang itu adalah sebuah jumlah yang sudah fix? Tidak. Yang saya mau katakan adalah entah itu adalah sebuah jumlah yang sudah fix atau merupakan sebuah lambang, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah bahwa kita harus membuat penyerahan penuh sehingga kita dapat menjadi bagian dari jumlah itu. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali. Anak-anak Sadok adalah sekelompok orang yang sangat istimewa dengan pelayanan yang sangat khusus. Mereka bukanlah para penginjil Anda, mereka bukanlah pejabat atau administrator gereja, bahkan sangat jarang dari mereka yang bekerja sebagai pendeta. Tetapi mereka memiliki peran yang sangat penting. Kitab suci mengungkapkan bahwa mereka melayani Yahwa sendiri. Berbeda dengan anak-anak Eli yang adalah para pendeta, administrator gereja, anggota komite, dan para pejabat gereja Anda. Mereka yang berkategori anak-anak Eli ini melayani manusia, tetapi mereka tidak melayani Yahwa. Peran itu secara khusus hanya diberikan kepada anak-anak Sadok. Sekarang adalah waktunya bagi anak-anak Sadok untuk tampil. Surga mengundang setiap orang yang mau mengabdikan diri sepenuhnya kepada Yahwa untuk masuk ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Ya, Anda dapat bersekutu dengan Yang Maha Tinggi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Anda bisa menjadi anak-anak Sadok, kunjungi worldslastchance.com dan klik ikon radio WLC. Pilih bahasa Indonesia, kemudian scroll ke bawah dan klik episode yang berjudul Anak-anak Sadok. Ajakan untuk menjadi sekutu Yahwa. Ini adalah sebuah hak istimewa dan sebuah kesempatan yang tiada duanya. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia.
Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Nah, kita mendapatkan sebuah pertanyaan yang menarik dari kota Dijon di Prancis. Saudari Rinil menulis, Mario dan Doni yang terkasih, bagaimana Anda tahu bahwa Anda telah menemukan cinta sejati? Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah cinta sejati dan bukan hanya nafsu? Ini mungkin terdengar seperti sebuah pertanyaan yang aneh untuk dikirim ke stasiun radio Kristen, tapi cinta yang Anda dengar di film-film, buku-buku, dan lagu biasanya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip Alkitab. Saya ingin memastikan bahwa itu adalah cinta dan bukan hanya nafsu. Adakah tips tentang cara memilih pasangan hidup? Itu sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang sangat mencerahkan. Karena dia benar. Cinta yang Anda dengar dari budaya yang populer sebenarnya bukanlah cinta sama sekali. Itu adalah sesuatu yang dibuat-buat, yang setan promosikan untuk mengalihkan pikiran dan memikat indera manusia. Iya, dan tidak hanya itu, kata cinta sudah menjadi sekedar kata. Orang-orang akan mengatakan bahwa mereka mencintai tim sepak bola favorit mereka, atau mereka mencintai musim panas, atau mereka mencintai coklat. Iya, esensi sejati dari apa sebenarnya cinta itu akan hilang ketika digunakan seperti itu. Iya, betul. Di dalam kamus terdapat beberapa definisi tentang cinta, mulai dari diartikan sebagai sebuah perasaan sayang yang lembut, hingga diartikan sebagai gairah seksual. Jadi ya, itu tidak terlalu membantu saat Anda mencoba memilih pasangan hidup. Iya benar, Mario. Hal terpenting yang harus kita ingat adalah bahwa cinta bukan hanya sebuah kata benda. Cinta juga adalah sebuah kata kerja. Apa maksud Anda, Doni? Baik, begini. Alkitab mengatakan bahwa Kristus mengasihi jemaatnya, yaitu eklesia atau orang-orang yang dipanggil keluar. Sekarang, apakah dia hanya memiliki perasaan sayang terhadap orang-orang percaya? Jelas, dia memiliki rasa sayang pada kita. Tapi saya mau katakan bahwa itu pasti lebih dari sekedar perasaan. Ya, benar. Yahusua sangat mengasihi kita sehingga dia bertindak. Baginya, cinta itu bukan sekedar basa-basi. Dia benar-benar menderita dan mati bagi kita. Dia menanggung sendiri dosa-dosa seluruh dunia, menanggung beban rasa bersalah, sehingga kesalahan kita dapat dihapuskan. Benar. Bahkan Paulus mengatakannya dengan pernyataan yang sangat baik. Nah, tolong buka Alkitab Anda, Mario. Bacakan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Oke. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Yahwa. Itulah cinta yang bertindak. Ini sangat berbeda dengan arti cinta pada zaman sekarang. Benar, nafsu bahkan sangat jauh dari cinta sejati. Itu tidak lebih dari sekedar kepuasan daging semata. Iya, jelas. Yahwa adalah pencinta keindahan, dan dia menciptakan Adam dan Hawa agar menarik secara fisik. Tetapi nafsu tidak akan pernah menjadi dasar dari sebuah hubungan yang langgeng. Ketika wanita melahirkan, mereka benar-benar mengorbankan tubuh mereka untuk membawa kehidupan baru ke dalam dunia. Dan begitu juga dengan laki-laki yang semakin menua. Penampilan kita pun tidak akan seperti waktu kita masih muda. Sebuah hubungan yang hanya berdasar pada ketertarikan seksual hanya akan bertahan selama masa muda. Nah, jika Anda sedang mencari cinta sejati, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 14 memperingatkan kita untuk tidak berpasangan dengan yang tidak seimbang. Nah, saya sudah mendapatkan ayatnya. Di sini dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, ini berarti Anda tidak boleh menikah dengan orang yang tidak percaya. Tidak boleh ada pernikahan campur. Tentu saja perbedaan-perbedaan akan muncul, tetapi perbedaan-perbedaan kerohanian akan menimbulkan perbedaan-perbedaan lain di banyak area yang penting. Nah, sekarang apakah Anda akan mengatakan bahwa Anda tidak boleh menikah dengan seseorang dari anggota denominasi yang berbeda, Doni? Oh tidak, saya tidak berpikiran sesempit itu, Mario. Kebenarannya adalah, saya yakin Anda akan setuju, bahwa Alkitab mendorong setiap orang untuk memisahkan diri dari semua agama-agama dan denominasi-denominasi yang terorganisir. Jadi jika Anda adalah seorang yang dibesarkan sebagai seorang Katolik, dan orang yang Anda cintai dibesarkan sebagai, saya tidak tahu ya, mungkin Mormon, Muslim, Hindu, jika Anda berdua mengikuti kebenaran dan berkomitmen untuk mengikuti kemanapun kebenaran itu menuntun, Anda akan memiliki lebih banyak kesamaan
dibanding jika Anda menikah dalam denominasi yang sama dengan seseorang yang merasa puas dengan keyakinan yang didefinisikan secara sempit oleh denominasi itu. Oke, jadi intinya tidak masalah jika kita memulainya di titik yang berbeda, yang terpenting adalah di titik mana kita mengakhirinya. Betul, semua agama, semua denominasi memiliki beberapa kebenaran. Tentu saja, Yahwa akan memastikan itu. Agama-agama dan denominasi-denominasi itu harus mengandung beberapa kebenaran agar Yahwa dapat menjangkau orang-orang dimanapun mereka berada. Tetapi semua agama dan semua denominasi juga mengandung kesalahan. Inilah alasannya, di dalam kitab Wahyu pasal 18, surga memerintahkan kita semua untuk keluar daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jika Anda ingin mengikuti kebenaran apapun taruhannya, Anda dapat percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun Anda dan pasangan Anda ke dalam semua kebenaran. Dan itu adalah hal yang jauh lebih penting dibanding jika Anda berdua menjadi anggota dari denominasi yang sama, di mana seharusnya Anda tidak berada di dalamnya. Benar, saya pikir istilah jatuh cinta adalah sesuatu istilah yang sedikit keliru. Adalah hal yang mudah untuk jatuh ke dalam nafsu, tetapi untuk benar-benar mencintai seseorang, Anda harus mengenalnya. Sehingga pengenalan itulah yang bertumbuh menjadi cinta. Iya kan, Doni? Iya, itu sebuah penjelasan yang bagus, Mario. Dan satu-satunya cara untuk mengenal seseorang dengan baik adalah dengan meluangkan waktu bersamanya, berbincang-bincang dengannya, menyelidiki apa hal yang paling penting di dalam hidup orang itu, apa tujuan-tujuan hidupnya, bagaimana sikap-sikapnya terhadap hal-hal seperti pengasuhan anak-anak, keuangan, dan yang paling penting, bagaimana sikap terhadap hal-hal rohani. Apakah dia berkomitmen kepada Yahwa, sehingga dia mau menempatkan Yahwa sebagai yang pertama, yang terakhir, dan yang terbaik dalam segala hal. Apakah dia berkomitmen untuk mengikuti kebenaran dan mau diciptakan ulang ke dalam gambar ilahi? Hal-hal seperti ini barulah akan terungkap setelah Anda mengenal orang itu. Iya benar, siaran kita disiarkan ke seluruh dunia. Nah, proses pacaran merupakan budaya barat. Lalu bagaimana dengan budaya-budaya di mana para orang tua menjodohkan anak-anak mereka dan berharap pasangan itu jatuh cinta setelah pernikahan, Doni? Iya, memang setidaknya Anda mempertimbangkan nasihat-nasihat saleh dari orang tua yang mengenal dan mencintai Anda. Tapi prinsip dasar yang harus diterapkan di semua budaya adalah jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan kepatuhan atau ketaatan kepada Yahwa harus lebih diutamakan melebihi kepatuhan kepada manusia, sekalipun jika itu adalah orang tua Anda. Oke, bagi orang yang percaya yang telah menemukan pasangan yang tepat, tetapi orang tua tidak menyetujui orang yang Anda akan nikahi tersebut, ingatlah kitab Mazmur pasal 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Yahwa menyambut aku. Salah satu cara praktis untuk mempelajari bagaimana seseorang akan memperlakukan Anda dengan mengamati bagaimana orang tuanya saling memperlakukan. Nah sekarang, hal ini tidaklah 100% bisa diandalkan. Tetapi secara umum, ini adalah sebuah indikator yang cukup baik terhadap apa yang Anda harapkan. Karena apa yang kita amati saat kita bertumbuh akan menjadi sesuatu yang normal bagi kita. Benar, dan saya pikir sebagian besar dari kita, ya mungkin bagi semua orang, pasti memiliki keinginan untuk mencintai dan dicintai. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa bayi-bayi yang kehilangan cinta, pada faktanya akan mati tanpa cinta itu. Wah, itu benar. Cinta bersumber dari dalam hati Yahwa. Dia menciptakan kita untuk mencintai dan dicintai. Adalah wajar bagi kita untuk menginginkan hal itu dalam hidup kita. Tetapi penting untuk mendasarkan setiap hubungan romantis pada definisi yang alkitabiah. Karena kebenaran-kebenaran Alkitab tetap konsisten terlepas dari budaya atau zaman. Benar, ketika istri saya dan saya masih pacaran, kami bersahabat karib. Tentu saja saya tertarik padanya, tapi bukan hanya itu. Saya menyukai selera humornya, saya menyukai pandangan hidupnya yang unik. Saya menyukai bagaimana dia membuat saya percaya dengan diri saya sendiri ketika saya bersamanya. Kami sangat saling mempercayai melebihi orang lain. Saya tahu dia selalu mendukung saya, meskipun dia tidak selalu setuju dengan saya, dan saya melakukan hal yang sama kepadanya. Ya, itu sangat penting. Saya percaya bahwa jika sebuah pasangan tidak bisa menjadi sahabat karib, kecil kemungkinan mereka memiliki hubungan yang benar-benar sukses sebagai suami dan istri. Tentu Anda bisa menikahi seseorang yang tidak begitu Anda kenal, atau yang tidak memiliki banyak kesamaan dengan Anda. Tentu, Anda dapat menikahi seseorang yang tidak Anda hormati, tetapi pernikahan itu tidak akan seperti yang Yahwa inginkan. Ingat, Yahwa menginginkan pernikahan untuk menjadi sebuah berkat. Itu untuk kebahagiaan kita. Benar, Doni. Jadi kesimpulannya, carilah seseorang yang memiliki komitmen yang sama untuk mengikuti kebenaran. Seseorang yang mencintai Yahwa dan berserah pada kehendaknya. Kemudian kenalilah orang itu dengan baik. Jadilah sahabat karibnya. Ya, Anda tidak dapat mencintai apa yang tidak Anda kenal. Selain dari itu, apa yang Anda pikir Anda sukai hanyalah ilusi dalam pikiran Anda sendiri. Oke, katakanlah Anda sudah menemukan orang yang spesial itu. Prinsip Alkitab apa yang dapat Anda gunakan untuk menumbuhkan hubungan itu?
untuk membuatnya lebih kuat dan memeliharanya agar semua menjadi seperti yang diinginkan Yahwa? Baiklah, pertama-tama ingatlah bahwa otak pria dirancang berbeda dari otak wanita. Perbedaan itu bukanlah hal yang buruk, karena faktanya, Yahwa lah yang merencanakannya seperti itu. Dia memberitahu para istri bahwa mereka harus menghormati suami mereka. Tentu saja, para istri harus mencintai suaminya. Tetapi pria memiliki kebutuhan yang paling besar untuk dihormati. Wanita memiliki kebutuhan untuk dicintai. Inilah sebabnya dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 25, dia berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Cinta yang rela berkorban seperti itulah yang paling dibutuhkan wanita. Dan saya ingin menambahkan cinta yang rela berkorban seperti itu akan selalu menghormati kebebasan memilih. Iya, saya sangat setuju. Seorang pria yang benar-benar mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya, tidak akan pernah memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin istrinya lakukan. Kematian Yahusua memulihkan kebebasan memilih bagi jemaat, karena jika tidak, maka kita semua akan kehilangan keselamatan secara otomatis. Iya, benar. Tujuan pernikahan yang dirancang Yahwa adalah agar pasangan itu saling melengkapi. Dan keduanya menjadi satu daging. Yang satu tidak lebih penting dari yang lain. Keduanya sama-sama penting dalam hubungan itu. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa baik pria maupun wanita diciptakan menurut gambar Yahwa. Dibutuhkan pria dan wanita untuk mengungkapkan betapa kayanya karakter ilahi tersebut. Benar, renungkanlah. Sebuah pernikahan yang baik adalah sebuah keajaiban. Pria dan wanita bisa menjadi sangat berbeda, masing-masing memiliki kekuatan dan kemampuan tertentu. Mungkin inilah yang membuat mereka tertarik satu sama lain. Tetapi ketika seorang pria dan seorang wanita bersatu dan menjadi satu daging, itu benar-benar keajaiban yang indah. Iya, benar. Yahwa memiliki berkat yang melimpah bagi mereka yang melakukan sesuatu dengan caranya. Nah, adakah kata-kata bijak untuk mengambil langkah selanjutnya? Bagaimana cara memperkuat ikatan itu, Doni? Tentu saja, doa selalu menjadi hal penting. Oke, saya pernah mendengar bahwa pasangan yang berdoa bersama tetap bersama. Konseling pranikah juga sangat penting. Anda berdua tumbuh di rumah yang berbeda, di bawah asuhan orang tua yang berbeda, dengan cara yang berbeda dalam menangani berbagai hal. Pelajari cara berkomunikasi secara terbuka dengan sikap hormat, serta pelajari cara-cara yang sehat dan penuh hormat untuk menyelesaikan perselisihan. Itu juga sangat penting. Ya, saya pikir jelas bahwa Anda tidak boleh memaksakan sebuah hubungan dengan seseorang yang berpikir bahwa Anda dapat mengubah atau menyelesaikan masalah mereka. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung menjadi lebih menyukai diri kita sendiri, bukannya berkurang. Ya. Pernikahan tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan semua masalah Anda atau pasangan Anda. Ya, saya setuju. Pemenuhan sejati datang dari hubungan kita dengan Bapa dan dalam dedikasi sepenuh hati kita kepadanya. Jangan berharap pasangan Anda yang akan memenuhi peran itu. Itu tidaklah adil baginya. Benar. Tetapi ketika kita berserah pada kehendak Bapa, melakukan hal-hal dengan caranya, kita akan menerima berkatnya. Ya, memang selalu seperti itu kan? Yahwa tidaklah sewenang-wenang. Dia tidak membuat peraturannya hanya karena dia bisa. Hal-hal yang dia minta dari kita selalu dimaksudkan untuk kebahagiaan kita. Nah, para pendengar, itu saja pertanyaan yang dapat kami jawab untuk hari ini. Tetap kirimkan pertanyaan dan komentar Anda kepada kami. Cukup kunjungi worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia, dan klik hubungi kami. Kami sangat senang mendengar pertanyaan dan komentar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, pernahkah Anda mendengar tentang nyctophobia? Itu adalah sebuah kata yang ajaib yang berarti rasa takut pada kegelapan. Anak-anak, terutama anak-anak yang berusia antara 6-12 tahun, sering takut pada kegelapan karena mereka takut sesuatu yang jahat mungkin bersembunyi di dalam kegelapan itu yang siap menerkam mereka. Saya masih ingat, saya pernah merasa seperti ini. Saya dibesarkan di sebuah perkebunan. Ada sebuah lumbung besar yang letaknya agak jauh dari rumah, dan kadang-kadang ketika kembali ke rumah setelah gelap, kami menemukan sebuah lampu telah dibiarkan menyala di lumbung itu. Ibu saya akan meminta kakak laki-laki saya untuk turun dan memadamkan lampu itu, sementara saya akan tinggal untuk membantu menurunkan barang-barang dari mobil. Masalahnya, saya ingin menjadi orang yang turun ke lumbung itu.
Berjalan-jalan ke bawah dan kembali sambil melihat bintang-bintang di langit malam terasa jauh lebih menyenangkan daripada harus tinggal dan menurunkan barang dari mobil. Saya pun memohon agar saya yang diminta untuk turun ke lumbung di waktu berikutnya saat kejadian itu terulang. Beberapa minggu kemudian hal itu terjadi lagi dan sesuai dengan janjinya, ibu saya menyuruh saya untuk memadamkan lampu sementara saudara laki-laki saya tetap tinggal untuk menurunkan barang dari mobil. Yang ada di pikiran saya hanyalah berjalan-jalan ke bawah menuju lumbung. Udara terasa dingin menyegarkan dan bintang-bintang berkilauan di langit. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara langkah saya saat menginjak salju dan saya disambut dengan lampu yang berkelap-kelip di depan lumbung itu. Semuanya berubah sesaat setelah saya memadamkan lampu. Lumbung besar itu yang dibangun seabad sebelumnya untuk menampung 22 anak keledai dan anak kuda, ditambah kuda-kuda dewasa dan beberapa ekor sapi, menjadi lubang besar berwarna hitam pekat. Hanyalah kegelapan yang ada di belakang saya saat saya menutup pintu lumbung, dan lampu rumah yang bersinar di depan saya di kejauhan. Saya memaksakan diri untuk berjalan, tetapi semakin lama saya membelakangi kegelapan itu, saya semakin takut. Saya kemudian berlari dengan cepat. Salju-salju yang menempel di sepatu boot saya saat berjalan menuju lumbung tadi, sekarang membasahi sepatu boot saya dan memperlambat saya kembali ke rumah. Sebenarnya tidak ada hal penting yang terjadi. Tidak ada binatang buas yang tiba-tiba muncul secara spontan dalam kegelapan dan sekarang menunggu untuk keluar dan menyerang. Tidak ada. Tetapi karena kegelapan itu membuat saya tidak bisa melihat, ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui itu sudah cukup untuk membuat saya ingin kembali ke rumah secepat mungkin. Para pendengar, sebagai orang dewasa, kebanyakan dari kita tidak suka berjalan dalam kegelapan. Sakit rasanya jika tulang kering kita terbentur pada meja yang pendek atau jika kita menginjak mainan kecil yang biasanya tajam. Itu tidak berarti kita takut pada kegelapan. Kita hanya tidak suka bergerak ketika kita tidak dapat melihat karena kita tahu kita mungkin bisa melukai diri sendiri dengan menabrak benda-benda tertentu. Namun, ada jenis kegelapan yang lain. Mungkin Anda baru saja kehilangan pekerjaan dan Anda tidak tahu dari mana Anda akan mendapatkan uang untuk membayar tagihan-tagihan Anda. Mungkin pasangan Anda sedang berjuang melawan penyakit yang mengancam nyawanya, atau anak-anak Anda telah membuat pilihan yang menurut Anda salah. Masa depan yang tidak pasti adalah kegelapan yang ditakuti oleh banyak orang dewasa. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 30% populasi penduduk menderita insomnia yang secara umum terkait dengan stres dan kecemasan. Namun, sebagai orang percaya, Anda tidak perlu takut pada kegelapan masa depan yang tidak pasti. Kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 mengatakan, Yahwa adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Yahwa adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Para pendengar, Yahwa berada di samping Anda untuk melindungi, meneguhkan, dan membimbing Anda, sehingga Anda dapat berdiam dengan tenang di dalam kasih dan pemeliharaannya. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang.
dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Satu hal yang selalu membuat saya penasaran tentang 144.000 orang itu adalah kitab Wahyu pasal 14 ayat 3 yang mengatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mengapa orang lain tidak dapat mempelajari nyanyian mereka? Baiklah, jangan terlalu literal dalam mengartikannya, Mario. Oke. Itu tidak berarti bahwa tidak ada orang lain yang dapat menyenandungkan lagu itu atau menghafal kata-kata itu. Maksud dari perkataan itu adalah bahwa ini adalah lagu pengalaman mereka. Ini adalah pengalaman yang belum pernah dimiliki oleh kelompok lain. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 3. Pasal ini berisi janji-janji yang akan diklaim oleh 144.000 orang itu. Silakan bacakan ayat 10, Mario. Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Mereka telah hidup melalui penganiayaan yang intens selama masa peniupan 7 sangkakala. Mereka telah melihat bumi dihancurkan oleh 7 tulah terakhir. Dan melalui itu semua, mereka tetap setia. Karakter mereka dengan sempurna mencerminkan citra ilahi. Nah, sekarang tolong bacakan ayat 12. Oke. Ini adalah salah satu cara 144.000 orang itu akan dihormati di dalam dunia yang baru itu. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Elohku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, ini bukanlah sebuah pembatasan. Yahwa tidak memaksa 144.000 orang itu untuk tinggal dekat dengan hadiratnya untuk selama-lamanya, jika mereka tidak menghendakinya. Benar, menurut saya itu lebih sebagai pengakuan atas status istimewa mereka. Karena itu 144.000 orang itu akan selalu memiliki akses untuk mendekati secara langsung hadirat Bapa. Persis seperti itu. Bersama dengan orang-orang yang ditebus dari segala zaman, mereka diberi hak untuk makan dari pohon kehidupan. Masing-masing dari mereka juga akan mendapatkan mahkota. Dan seolah-olah itu belum cukup bagi 144.000 orang ini, yang adalah mempelai Kristus yang telah bekerja sama dengan kekasihnya dalam proyek menyelamatkan jiwa-jiwa. Masih ada satu upah lagi yang lebih besar dari yang lainnya. Nah, itu tertulis di kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Tolong dibacakan, Mario. Baik, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sekali lagi, jangan terlalu literal dalam hal ini, karena ini tidak berarti bahwa akan ada kursi raksasa yang dapat diduduki oleh 144.000 orang itu. Maksudnya adalah bahwa 144.000 orang itu akan berbagi status tahta dengan Sang Juru Selamat. Mereka mengikutinya kemanapun dia memimpin di bumi. Jadi, upah mereka adalah kehormatan dan hak istimewa untuk mengikutinya selamanya di bumi yang baru itu. Indah sekali, sungguh upah yang luar biasa bagi mereka yang tetap setia. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Oke. Saya tahu kita kehabisan waktu, tetapi saya ingin mengatakan satu hal ini. Meskipun 144.000 orang itu adalah kelompok khusus, mereka bukanlah kelompok yang eksklusif. Jika kita ingin terhitung sebagai kelompok tersebut dan dapat memiliki kesempatan untuk menjadi anggota 144.000 orang itu, maka kita perlu berserah total dan membiarkan Yahwa menulis hukumnya di hati kita. Hukum yang tertulis di hati itu melalui ketaatan akan menjadi hidup dalam kehidupan kita. Tapi itu semua karena anugerah, bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Iya, saya tidak dapat membayangkan ada orang yang dapat menyanyikan lagu Musa dan lagu Anak Domba itu namun mengklaim bahwa mereka telah memperoleh kehidupan kekal dengan kemampuannya sendiri. Tentu tidak akan ada. Kitab Kidung Agung menyajikan ilustrasi yang indah tentang hubungan erat antara sang anak domba dan mempelainya. Dalam pasal 8 ayat 5 tertulis pertanyaan, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Mario dan para pendengar, 144.000 orang itu adalah mempelai Yahusua. Karena mereka telah menyerahkan kehendak mereka kepada Yahwa. Mereka telah mempercayai semua janji-janjinya. Mereka menjadi kuat dalam kekuatannya, sehingga kebenarannya menjadi milik mereka. Kata-kata dari sang mempelai pria surgawi itu pada pengantin perempuannya akan menjadi seperti kata-kata di dalam kitab Kidung Agung pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, engkau cantik sekali, manisku. Tak ada cacat celah padamu. Ini adalah kesempatan dan hak istimewa yang tersedia bagi semua orang yang mau berserah penuh. Ya, suatu kehormatan yang luar biasa. Upah bagi orang-orang yang tetap setia. Para pendengar, Sang Juru Selamat akan segera kembali. Buatlah penyerahan penuh hari ini. Ikutilah dia hari ini, besok, dan selamanya.
Nah, kami berharap Anda dapat bergabung bersama kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Terima kasih telah mendengarkan episode ini di Radio WLC. Kita hidup di masa-masa yang sangat serius. Dunia sedang berada di ambang bencana. Peristiwa-peristiwa bencana akan segera terjadi yang akan menutup zaman ini dan mengantarkan zaman berikutnya. Dalam belas kasihannya yang besar, Yahwa telah mengungkapkan tentang masa depan melalui nubuatan. Kitab Wahyu pasal 8 menubuatkan serangkaian peristiwa, masing-masing lebih parah dari yang sebelumnya, yang akan menghancurkan bumi. Persediaan makanan di bumi akan habis. Kelaparan dan penyakit sampar yang menyertainya akan terjadi. Persediaan air bersih bumi juga akan terpengaruh. Kitab Wahyu pasal 9 mengungkapkan bahwa setan akan menyamar sebagai makhluk luar angkasa. Teror dan kehancuran dari apa yang disebut invasi alien ini akan membuat orang-orang sangat membutuhkan keamanan dengan cara apapun. Kebebasan untuk hidup dan beribadah sesuai keyakinan di dalam hati akan menjadi tinggal kenangan. Banyak nyawa akan hilang selama rangkaian peristiwa ini, dan ketika tanda binatang itu dipaksakan, akan ada yang menjadi martir. Setiap peristiwa akan mendatangkan krisis baru berikutnya, sebagai sebuah panggilan belas kasihan yang terakhir untuk bertobat, karena Yahwa menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Segera setelah kejadian yang dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah terjadi, 7 tula terakhir akan dicurahkan. Malapetaka-malapetaka ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam artian yang sangat nyata, peristiwa ini akan mengosongkan bumi. Kitab Yesaya pasal 24 memberi peringatan dengan berkata, "Sesungguhnya Yahwa akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Bumi terhuyung-huyung parah seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Namun, bagi orang-orang yang percaya, ada harapan." Saat mengisahkan tentang akhir zaman, Yahusua berkata dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 28, "Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat." Ya, akhir zaman akan traumatis. Memang akan seperti itu. Yahwa ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, sehingga Dia mengizinkan peristiwa puncak yang terakhir ini untuk membangunkan jiwa-jiwa. Berita Injil Kerajaan Yahwa menyatakan bahwa melampaui peristiwa-peristiwa traumatis yang akan datang, kebahagiaan abadi sedang menanti semua orang yang menerima anugerah keselamatan dari Yahwa. Ketika Yahusua kembali, semua orang yang telah mati dalam iman pada jasa Sang Juru Selamat akan dihidupkan kembali pada kebangkitan pertama. Yahusua kemudian akan mengokohkan kerajaan Yahwa di bumi. Dia dan orang-orang yang telah ditebus akan memerintah bersama di bumi selama 1000 tahun pertama dari kekekalan itu. Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama itu telah berlalu. Jika Anda ingin bergabung dengan orang-orang yang telah ditebus dari segala zaman dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Yahwa, buatlah keputusan. Terimalah keselamatan hari ini. Anda tidak harus membuat diri Anda siap terlebih dahulu. Bahkan sebenarnya Anda tidak bisa. Saya juga tidak. Tidak ada yang bisa. Datanglah kepadanya apa adanya Anda. Jangan menunggu sampai Anda berhenti berbuat dosa. Anda tidak akan menjadi lebih baik dengan usaha Anda sendiri. Terimalah undangan Yahwa untuk menjadi anggota kerajaannya di bumi baru yang kekal. Ketika Anda menerima undangan berharga ini, Yahwa akan memberi Anda hati yang baru. Dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26, Dia menyatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Menerima hadiah yang tak ternilai ini adalah satu-satunya cara untuk bergabung dengan kerajaannya.
Datanglah pada Yahwa apa adanya Anda. Dia menunggu dengan tangan terbuka lebar untuk menyambut semua orang yang datang kepadanya.